kelas C dengan NIM 2511102431485. Di sini saya mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis dengan materi pertemuan 1 sampai 15. Di pertemuan 1, pengertian dan konsep bisnis. Bisnis adalah kegiatan analisis pasar membantu memahami dilakukan oleh individu atau kebutuhan konsumen dan peluang organisasi untuk menghasilkan bisnis. Segmentasi pasar membagi barang atau jasa dengan tujuan konsumen berdasar demografik untuk meliputi produksi, distribusi, target pasar, dan strategi dan pemasaran. Tujuannya bisnis pertumbuhan yang tepat menjadi mencakup profitabilitas, kunci keberhasilan bisnis jangka pertumbuhan dan keberlanjutan panjang. Di materi 2 itu etika dan bertanggung jawab. Etika di tempat kerja mencakupi kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap norma profesional dalam setiap tingkatan manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsumen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Etika bisnis yang kuat membantu reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menjamin keberlanjutan jangka panjang. Materi 3, bisnis global. Perekonomian global terus berkembang dengan tren signifikan pada 2025 dan 2026, termasuk digitalisasi perdagangan, pergeseran rantai pasok global, dan meningkatnya peran ekonomi Asia. Neraca perdagangan Indonesia menunjukkan dinamika ekspor-impor yang dipengaruhi harga komoditas, kebijakan proteksi, dan perjanjian dagang bilateral maupun multilateral. Manajemen bisnis internasional mencakupi strategi memasuki pasar global, mengatasi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi, serta adaptasi budaya dan hukum lokal. Pada materi 4, kepemilikan bisnis. Perseroan terbatas, modal saham, tanggung jawab terbatas, mudah menarik investor, namun proses pendirian kompleks dan biaya tinggi. Koperasi dan yayasan. Koperasi berasas berkekeluargaan dan demokratis. Yayasan bersifat nirlaba untuk tujuan sosial. Keduanya memiliki badan hukum resmi. Usaha tidak berbadan hukum, SIPI, firma, dan usaha perseorangan lebih mudahnya didirikan, dan namun tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan risiko lebih tinggi. Materi 5, entrepreneurship dan business plan. Karakteristik bisnis kecil mencakup fleksibilitas tinggi, struktur organisasi sederhana, dan ketergantungan pada pendiri. Wirausaha sejati memiliki kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Langkah memulai bisnis meliputi identifikasi peluang, riset pasar, penyusunan bisnis plan, penentuan sumber modal, pemilihan lembaga usaha, hingga peluncuran produk atau jasa secara terencana dan terstruktur. Peran bisnis baru dan inovasi didorong oleh teknologi digital, e-commerce, dan ekonomi kreatif. Inovasi produk, model bisnis berbasis platform, serta kolaborasi startup menjadi kunci daya saingan wirausaha modern. Materi 6, memahami lingkungan bisnis. Komponen lingkungan eksternal bisnis mencakupi faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan regulasi yang mempengaruhi jalannya perusahaan.
Waktu produksi meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan sebagai pilar utama dalam menjalankan bisnis. Sistem ekonomi dan mekanisme pemerintahan penawaran di pasar penentu harga, alokasi sumber daya, dan keputusan strategi bisnis. Manajemen bisnis. Fungsi manajemen bisnis, perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sebagai dasar operasional bisnis yang efektif. Tingkat manajemen, top manajemen, middle manajemen, dan finish line manajemen dengan peran dan tanggung jawab berbeda. Strategi bisnis sebagai paduan arah organisasi untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang secara terstruktur. Manajemen SDM, perencanaan manajemen SDM hubungannya industrial melaraskan kebutuhan tenaga kerja, membangun hubungan otomatis antar dengan tujuan bisnis jangka panjang, manajemen dan karyawan melalui rekrutmen dan seleksi, komunikasi yang efektif, proses menarik, menyaring dan memilih kandidat terbaik sesuai kebutuhan organisasi, kompensasi pelatihan, merancang sistem gaji, tunjangan, serta program pengembangan kompetensi karyawan. Faktor-faktor produksi. Definisi produksi mencakup di seluruh proses mengubah input, bahan baku, tenaga kerja, modal menjadi output berupa barang atau jasa yang bernilai bagi konsumen. Klasifikasi proses produksi meliputi produksi massal, produksi batch, dan produksi pesanan masing-masing dipilih sesuai skala fleksibilitas dan kebutuhan pasar. Perencanaan dan penjadwalan produksi memastikan efisiensi operasional, minimal pemborosan, dan menjaga ketepatan waktu pengiriman produk kepada pelanggan. Manajemen produksi dan kualitas, pengambilan produksi dan manajemen bahan baku secara efisien untuk menjaga kelancaran operasional. Total quality management, pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Supply chain management, pengolahan rantai pasokan dari bahan baku hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen. Manajemen pemasaran, bauran pemasaran 4P, yaitu produk, price atau harga, place, distribusi, dan promotion atau promosi sebagai strategi inti pemasaran bisnis. Segmentasi pasar dan riset pemasaran, memahami kebutuhan konsumen, mengidentifikasikan target pasar, dan merancang strategi yang tepat. Berperilaku konsumen dan peran media sosial, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian serta strategi pemasaran digital di era modern. Mengelola modal bisnis, pertumbuhan modal meliputi investasi reksadana, obligasi, dan saham sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang yang optimalkan nilai aset perusahaan. Pembiayaan bisnis dan go publik memungkinkan perusahaan memperoleh dana eksternal sebagai pasar modal, memperluas kapasitas operasional dan daya saing. Stabilitas dan daya tahan keuangan perusahaan dijaga melalui manajemen arus kas, pengendalian utang, dan strategi keuangan yang prudent dan berkelanjutan. Transformasi digital dalam bisnis. Arsitektur sistem TI mencakup infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan aplikasi bisnis yang mendukung operasional perusahaan secara terintegritas. Risiko dan ancaman TI meliputi serangan siber, kebocoran data, malware, dan gangguan sistem yang dapat merugikan bisnis secara finansial maupun reputasi.
Perlindungan keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama melalui encrypted firewall, kebijakan privasi, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Bisnis Islam. Pengertian bisnis Islam adalah aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai prinsip syariah berlandaskan Al-Quran dan hadis. Prinsip ini menghadirkan riba, bunga atau tambahan sah, menghindari gahar, ketidakpastian atau spekulasi, menghindari maisir, perjudian atau untung-untungan, menghindari zalim, ketidakadilan. Terus perbedaan bisnis Islam dan non-Islam. Bisnis Islam berorientasi pada keberkahan dan keadilan, bukan semata profit. Transaksi harus halal, transparan, dan saling ridho. Larangan produk atau jasa yang merugikan masyarakat. Pembiayaan melalui akad syariah, murabah atau musyarakah. Zakat sebagian instrumen didistribusikan kekayaan. Etika bisnis menjadi fondasi utama operasional perusahaan modern. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.